got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalatul Hasanah, NIM 201222256. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Kurang lebih 10 menit. Oke, langsung aja ya. Teman-teman disimak video yang akan saya buat. Jadi, Agama merupakan pedoman bagi setiap individu yang ada di dunia. Agama merupakan pondasi dari setiap insan yang hidup di alam semesta. Karena dengan beragama, maka manusia memiliki tata aturan hidup yang jelas, tidak sembarangan. Ibaratnya, manusia itu mempunyai, dibekali Tuhan Yang Maha Esa dengan akal yang membedakan antara manusia dengan hewan dan yang lainnya. Manusia itu berpikir, punya akal. Makanya manusia itu harus memikirkan hidupnya akan menganut agama apa yang baik untuk kedepannya. Semua agama itu pada hakikatnya benar di mata orang yang meyakininya. Setiap agama itu benar menurut kepercayaan masing-masing. Agama di Indonesia sendiri ada 6 ya. Ada 6, ada Islam, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, kemudian Protestan, dan Konghucu. Semua agama pada dasarnya benar, semuanya mengajarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa, kasih sayang, toleransi, saling menghargai dan saling menghormati. Jadi sikap kita terhadap agama yang berbeda dengan keyakinan kita adalah toleransi, tidak meremehkan atau bahkan tidak mengolok-olokkan dan tidak menganggap bahwa agama kita yang paling benar. Tidak boleh. Karena setiap agama itu punya aturan, punya nilai-nilai, dan punya norma-norma tersendiri yang harus kita hormati satu sama lain. Kemudian munculnya agama itu kenapa? Pastinya karena fitrah manusia. Setiap orang yang lahir pasti punya orang tua, dan orang tuanya itu sudah membawa agama. Apapun itu, bisa Islam, bisa Kristen, bisa yang lainnya. Nah, anak itu akan menurunkan agama dari orang tuanya itu. Apabila orang tuanya Islam, maka anaknya akan Islam. Apabila orang tuanya Kristen, maka anaknya akan Kristen, dan seterusnya. Kemudian karena kelemahan dan kekurangan manusia, setiap manusia itu punya kelemahan. Makanya apa? Makanya harus beragama. Dengan beragama, manusia punya fondasi, punya arah hidup yang jelas, punya aturan-aturan yang akan mengatur hidupnya ke arah yang jelas, tidak akan tersesat di tengah jalan nantinya. Kemudian di sini saya akan membacakan tentang manfaat agama ya. Manfaat agama. Sebentar ya. Jadi manfaat agama. Manusia memerlukan agama untuk apa? Untuk mengatasi kesulitan hidup, musibah dari berbagai bencana. Agama merupakan kebutuhan fitrah manusia karena setiap agama yang tadi saya sampaikan fitrah manusia sejak lahir yang membawa agama turunan dari orang tuanya. Setiap anak memiliki potensi beragama. Kemudian agama itu dapat memberikan petunjuk kepada manusia serta memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar seperti untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian agama dapat mengendalikan diri kita untuk menahan mana yang baik, mana yang buruk, untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita itu adalah kesenangan sesaat ya, yang kalau tidak dikendalikan itu bisa berbahaya ya pastinya. Kemudian agama dapat membuat manusia senantiasa selalu mempunyai jiwa yang suci, jiwa yang bersih, serta berusaha untuk memperbaiki kesenangan, untuk berusaha untuk memperoleh kesenangan di dunia dan di akhirat kelak. Agama dapat membuat manusia itu berpikir tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Kemudian agama itu dapat membuat manusia itu memiliki motivasi, disiplin, akhlak. Jadi dengan beragama, manusia itu akan memiliki akhlak yang baik, akhlak terpuji. Karena pada dasarnya setiap agama manapun itu kan pasti mengajarkan akhlak, yang baik, sikap yang baik, bagaimana cara memanusiakan manusia,
Jadi setiap agama itu pada dasarnya adalah baik menurut kepercayaan masing-masing. Jadi di sini saya tegaskan aja, tidak boleh mengolok-olok agama lain ya. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untuk agamaku. Jadi Rasulullah SAW, Rasul kita pun memerintahkan kepada kita untuk toleransi, untuk fanatis pada agama masing-masing. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi biarkan agama mereka tetap seperti itu dan biarkan agamaku seperti ini. 5 menit. Jadi di sini kemudian manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan ya, yang pastinya dibekali naluri untuk berpikir secara logis, untuk berpikir secara pragmatis, untuk berpikir secara rasional, untuk berpikir secara objektif ya pastinya. Karena dengan manusia itu dibekali akal berpikir, maka dia akan berpikir mana yang terbaik untuk dirinya, mana yang buruk untuk dirinya, mana yang sesuai dengan agamanya, mana yang tidak sesuai dengan agamanya. Jadi semua agama itu dia akan melarang apa yang tidak baik dan akan memerintahkan apa yang baik untuk dirinya. Ya ibaratnya dalam Islam sendiri ya, karena saya Islam ya, di sini saya kebutuhan manusia terhadap agama saya jelaskan. Saya pribadi saya kan Islam, jadi kebutuhan agama menurut saya ya, saya harus beribadah kepada Allah, menjalankan sholat, membaca Al-Quran, kemudian berpuasa, kemudian bersedekah dan lain-lain. Jadi agama seseorang itu masing-masing ya. Jadi yang dikatakan beriman kepada Tuhan masing-masing yaitu beriman kepada Tuhan sesuai dengan apa yang mereka yakini, apapun pahamnya, apapun ajarannya, harus kita hargai dan hormati. Berapa menit? Jadi ya teman-teman, terima kasih. Itu aja sih yang dari saya sampaikan. Intinya satu, kebutuhan manusia terhadap agama itu mutlak ya, agama itu fitrah bagi setiap manusia, tidak bisa diganggu gugat. Agama itu merupakan turunan dari orang tua kita. Jadi bersyukurlah kita ya, yang orang tuanya muslim ya, kita ikut muslim, karena pada dasarnya agama yang paling diridhoi Allah adalah agama Islam. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad nigga, turn out that 3 old thoughts.